Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang matriks, yaitu tentang menentukan matriks, menentukan inverse matriks. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, di matriks 2x2 itu kalau mencari inverse, rumusnya adalah 1/, determinan kali adjoin gitu kan ya. Nah, itu kalau matriks 2x2 bagaimana ya? Misalkan saya punya matriks A yang elemennya A, B, C, dan D. Kemudian untuk mencari inverse-nya, maka determinan dan adjoinnya dapat dengan mudah kita tentukan, yaitu determinannya AD dikurangi BC dan adjoinnya elemen A dan D dibalik, kemudian elemen C dan B dikalikan negatif gitu ya. Itu kalau matriks 2x2 dengan mudah bisa kita tentukan inverse-nya. Contoh, misalkan ada matriks A, elemennya adalah 2, 7, 2, dan 8, maka inverse-nya adalah ini AD dikurangi BC, maka 2 kali 8 dikurangi 2 kali 7, begitu determinannya. Kemudian adjoinnya 8 dan 2, ini dibalik posisinya. Kemudian 2 dan 7 dikalikan dengan negatif gitu ya. Bisa kita hitung nilai determinannya adalah ini 16 dikurangi dengan 14 gitu ya. Jadi 1/2 kalikan dengan adjoinnya ini. 1/2 kali 8 adalah 4, 1/2 kali min 7 adalah min 7/2, 1/2 kali min 2 adalah min 1, kemudian 1/2 kali 2 adalah 1. Gitu ya. Itu menentukan matriks inverse pada matriks 2x2. Nah, permasalahan selanjutnya, bagaimana kalau matriksnya itu 3x3, 4x4, bahkan n kali n gitu ya. Maka cara menentukan adjoinnya kita gunakan metode kofaktor gitu ya. Untuk menentukan determinan kita sudah bahas di pertemuan kemarin bagaimana menentukan determinan menggunakan metode kofaktor. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan adjoinnya menggunakan matriks kofaktor. Nah, begini ya, misalkan A itu adalah matriks persegi n kali n dan Cij adalah kofaktor dari A, maka matriks ini dinamakan matriks kofaktor. Ya, bagaimana menentukan kofaktor? Kemarin kita sudah pelajari kalau C11 itu berarti min 1 pangkat 1 ditambah 1 kali minor. Gitu ya. Nah, kumpulan dari kofaktor-kofaktor dari setiap elemen matriks ini disebut sebagai matriks kofaktor. Kemudian, transpos dari matriks kofaktor inilah yang disebut adjoin dari matriks A. Gitu ya. Jadi, untuk menentukan adjoin suatu matriks berukuran n kali n, kita harus menentukan matriks kofaktornya dulu. Setelah itu kita transposkan. Ya, ditentukan matriks kofaktornya dulu, kemudian kita transposkan. Kemudian saya lanjutkan ke contoh. Nah, ini contoh pada materi menentukan determinan kemarin. Sekarang kita akan menentukan inverse-nya, gitu ya. Nah, kita tentukan dulu matriks kofaktornya. Ini
C11, C12, C13 dan seterusnya gitu ya. Rumus dari kofaktor C11 saya tuliskan seperti ini, min 1 pangkat 1 ditambah 1 kali minor 11. Dan seterusnya, untuk setiap elemen kita tentukan nilai kofaktornya. Begitu ya. Selanjutnya kita tentukan dulu minornya gitu ya. M11 berarti ini dihapus gitu ya, baris ini dan ini dihapus, tinggallah 1, 2, 2, 1. Misalkan contoh ini adalah baris ketiga kolom ketiga, berarti elemen ini yang saya hapus baris ketiga kolom ketiga, sehingga minornya adalah determinan dari 1, 2, 2, 1. Ini ya, 1, 2, 2, 1. Kita jumlahkan baris dan kolomnya gini gitu ya, sehingga kita peroleh, nah ini matriksnya, ini min 1 kalau dipangkatkan genap adalah 1, kalau dipangkatkan ganjil adalah min 1. Jadi 1 min 1 1, min 1 1, min 1, ini ya selalu berganti-ganti 1 min 1 1 min 1 begitu, karena ganjil genap gitu ya. 1 min 1 1 dan seterusnya. Kemudian ini minornya, minor adalah determinannya, sehingga kita tentukan 1 kali 1 dikurangi 2 kali 2, berarti 1 dikurangi 4 adalah min 3. Misalkan ini berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 3 0, berarti 1 gitu ya. Dan seterusnya semuanya kita tentukan nilai minornya gitu ya. Selanjutnya kita operasikan dan ketemulah matriks kofaktornya, bentuknya seperti ini. Setelah itu matriks kofaktor ini kita transpose ya, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Seperti ini, jadi 3 min 2 4 jadi kolom, min 3 min 2 4. 4 1 2 jadi kolom kedua, 4 1 min 2. 1 4 min 3 jadi kolom ketiga, 1 4 min 3 gitu ya. Ini adalah transpose dari matriks kofaktor atau kita sebut adjoint. Nah, tujuan kita adalah menentukan inverse-nya gitu ya, dimana inverse adalah 1 per determinan kali adjoint. Determinannya ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin, ada di slide 5 kalau tidak salah gitu ya, sehingga kita tinggal inputkan determinannya adalah 5, jadi 1 per 5 kali matriks adjointnya ini. Kita operasikan untuk setiap elemen, jadi ini adalah 1 per 5 kali min 3 per 5, 1 per 5 kali 4 per 5, 1 per 5 kali 1 per 5. Dan seterusnya sampai seluruh elemennya kita kalikan dengan 1 per 5. Begitulah contoh menentukan inverse matriks 3 kali 3 menggunakan metode kofaktor. Kemudian bagaimana jika matriks yang akan kita tentukan itu adalah matriks 4 kali 4 gitu ya. Ini saya punya contoh matriks 4 kali 4 ya. Ini isinya hanya 1 dan 0 saja. Nah, gimana ya caranya? Nah, sama. Rumusnya tetap, yaitu 1 per determinan A kali adjoint A. Sehingga kita harus menentukan determinannya dulu. Rumus determinan, ini salah satunya adalah A11C11, A12C12. Ini maksudnya adalah menggunakan elemen-elemen pada baris pertama. Ini ya, 11, 12, 13, 14. Nah, bisa kita lihat di sini elemen 13 dan 14 adalah 0. Jadi ini nanti dikalikan 0 dan ini dikalikan 0. Gitu ya, sehingga bisa kita abaikan. Kita tinggal menghitung A11C11 dan A12C12 gitu ya. C11 berarti min 1 kuadrat kali minornya ya. Ini elemen 1 gitu ya. Jadi minornya akan kita tentukan dengan matriks 1 0 0 0 1 1 0 0 1.
kita harus menentukan determinannya dulu. Ya. Bagaimana cara menentukan determinannya? Ya seperti teori yang di 3x3 gitu ya. Ini karena ada 0, 0 ya, kita bisa menggunakan baris pertama saja gitu ya. A11 kali C11, A11-nya 1. C11-nya berarti min 1 pangkat 2 adalah 1 gitu ya. Kali minornya adalah matriks ini. 1 kali 1 dikurangi 1 kali 0 gitu ya. Itu hasilnya adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah 1 kali 1. Oke, kemudian karena ini 0 dan 0, maka selanjutnya ditambah 0 ditambah 0. Jadi C11 nilainya adalah 1. Sekarang kita menghitung C12 ya. C12 berarti min 1 pangkat 3 kali minornya ya. C12 adalah ini, sehingga ini saya hapus dan saya hapus. Berarti untuk menentukan minornya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 ya. Kemudian untuk menentukan determinannya ya, karena di sini 0, 0 dan 0, maka sudah otomatis determinannya 0 gitu ya. Min 1 kali 0 hasilnya tetap 0. Nah, sudah ketemulah C11 dan C12. C13 dan C14 bisa dicari dengan metode yang sama gitu ya, sehingga determinannya adalah 1. Ini A11 kali C11, 1 kali 1, kemudian A12 kali C12, 0, ditambah ini 0 dan 0 gitu ya. Hasilnya determinannya adalah 1. Ya, tinggal ini aja, yang ini semua nilainya 0. Determinannya 1, kemudian kita tentukan adjoinnya gitu ya. Dengan cara yang sama, kita harus menentukan C11 sampai dengan C44 gitu ya. Berarti ada 16 kofaktor, 16 elemen kofaktor yang harus kita tentukan gitu ya, karena tapi banyak nolnya, jadi mungkin lebih mudah. Setelah kita tentukan adjoinnya, kita hitung inverse-nya, yaitu 1 per determinan kali adjoin. Itulah pembahasan bagaimana menentukan inverse matriks 3x3 dan 4x4. Sekian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.